juga yang harus digali. Rencana pemasukan penting Pak, dikenakan oleh penyedia supaya dia nggak telat bayar supplier, dia nggak telat bayar alat, dia nggak telat bayar tenaga kerja. Kalau dia tidak memperhatikan arus kas, ya telat aja Pak tenaga kerjanya Pak, mogok, ya kinerja keseluruhan akan terganggu, gitu ya. Rencana pengeluaran juga gitu sama. Jangan sampai kemudian over budget gitu kan, ada yang nggak kebagian. Kalau misalnya dari pemerintah itu baru dapatnya sekian persen, ya untuk pinter ngatur gitu kan, jangan sampai ada yang lain banyak, yang lain nggak ada dapat. Ya, itu juga harus dibuat ya oleh si penyedia, gitu kan. Kalau kita pembeli boleh nggak Pak ngeliatinnya, boleh aja kalau mau gitu kan, tetapi yang di Perpres 16 kalau uang muka itu kita harus melihat gitu kan, harus melihat. Ini beberapa hal terkait dengan rencana pengendalian biaya yang harus dilakukan oleh kita pembeli, ya. Menjamin ketersediaan anggaran, kita harus punya anggaran yang cukup. Perpres kan udah ngomong juga ya, tidak boleh melakukan perjanjian kalau dananya tidak cukup tersedia atau tidak tersedia. Ya. Penetapan prosedur pembayaran prestasi pekerjaan dari progres pekerjaan, pembayaran pekerjaan berdasarkan progres, itu juga harus dikendalikan supaya kita pihak pemerintah nggak telat bayar. Kalau kita pemerintah telat bayar, kontraktor itu juga telat bayar ke supplier, kontraktor telat bayar ke tenaga kerja, ya. Iya kalau ininya masih berteman, kalau nggak mau ngasih barang dulu, nggak mau kerja dulu, kita juga ya rugi, gitu ya. Menyetujui rencana arus kas, nah, kalau SKK ini tadi ya, itu sebaiknya kita juga melihat rencana arus kas supaya tadi pembayaran ke sini itu tidak terlambat. Kalau dalam prakteknya Pak yang rencana arus kas disetujui oleh pemilik diusulkan media itu kayak itu jarang sekali. Jarang, nggak ada Pak. Prinsip kita kan pokoknya terserah lu dah gimana. Yang penting barangnya ada. Nah, itu dapurnya mereka. Tapi kalau di kelas ini enggak, gitu ya. Kita juga harus melihat itu, gitu ya. Kalau uang muka memang betul karena. Kalau uang muka betul. Uang muka kan jelas itu. Betul. Gitu. Ya Bapak boleh nggak sepakat dengan ini Pak, yang bikin juga kan saya Pak. Tapi saya cuma mau bilang, ya ini kita pisahkan kita dengan Perpres 16. Sebetulnya ada bagusnya Pak kalau bisa. Ada bagusnya Pak, tapi jangan semua kali ya. Ada transparansi. Kalau pekerjaan yang kecil-kecil ribet juga Pak, habis waktu kita Pak. Tapi kalau proyek-proyek yang betul-betul krusial, besar, yang vital, yang kita nggak pengen ada keterlambatan, ya, itu kita bisa meminta itu harus kas. Nah ini pengendalian kualitas. Tentu di sini kata kunci adalah pengujian, dites, yaitu untuk kualitas. Nah ini pengendalian kualitas ya. Dalam menyusun rencana pengendalian kualitas itu penyedia melakukan beberapa hal tadi ya. Menetapkan siapa yang melaksanakan fungsi kontrol, ya. Kemudian menyediakan peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pengendalian kualitas. Nah iyalah tadi alat uji dan lain sebagainya, ya. Paling bagus kalau ada toolkitnya, checklistnya, ya. Itu bisa dikembangkan, ya, untuk melakukan proses pengujian. Ya, nanti beberapa bisa dibaca saja, ya. Kurang kayaknya ya. Baru tadi kualitas, terus biaya, waktu, ya. Jumlah belum, ya. Jumlah juga harus dikendalikan, ya. Nanti kita perlu semacam time sheet, mungkin transformasi dari bill of quantity, ya, BOQ-nya ya. Untuk pekerjaan ini itu jumlahnya berapa yang dibutuhkan, kapan datangnya. Ya nggak apa-apa, ini Bapak tambahin sendiri, kan Bapak sebagai ahli nih. Jadi slide ini itu cuma pengantar saja, ya.
kesepakatan tiga pihak juga bisa nih Pak. Ini kesepakatan tiga pihak ini maksudnya apa ya? Subnya itu kami Ya, kontraknya itu kan kalau yang tadi kan kita belajar betulnya. bisa kalau yang tadi itu kesepakatan tiga Iya. pihak ya. Misalnya pembayarannya nanti kita bikin perjanjian sama pihak lain, Iya. sama pihak supplier, oh bayar dulu Iya, dah gitu kan, iya. jaminan saya itu bisa juga kayak gitu bisa, Iya. gitu ya. Mungkin juga Pak, itu kan ada tuh di kalau di model dokumen standar kalau terjadi pemutusan kontrak, misalnya perusahaan A berkontrak dengan B, pemerintah berkontrak dengan perusahaan B itu nggak mampu meneruskan, yang melaksanakan pekerjaan itu adalah yang urutan ke-2 PTC, Iya. tapi yang bayar itu si PT A. tadi yang pertama, bukan pemerintah. Nah Iya. itu bisa bikin 3 kontrak seperti itu, gitu kan? Nyerah gitu ya. Si perusahaan pertama itu nyerah. Terus dikerjakan oleh yang ada di urutan kedua. Tapi pembayaran itu oleh si perusahaan yang tadi pertama. Nah itu perlu dibikin perjanjian tiga pihak, gitu ya. Baru kalau terakhir banget tuh dia putus kontrak, ya. Tapi putus kontrak itu sebagai upaya terakhir, karena nggak enak bener putus kontrak gitu ya, nggak enak bener dah, ya sama kayak orang cerai, ya itu jadi upaya sama-sama terakhir. menuntut nanti akhirnya kan Ya Pak, sama-sama menuntut. sama-sama menuntut, Sekarang udah gini Pak. atau gunung gini, ya macam-macam lah, Dia minta ganti, ya kan udah Bisa selesai jadi. 50%. bisa jadi, Mana katanya. bisa jadi dia udah mengeluarkan uang untuk mobilisasi, putus, dia pasti minta, Ujung-ujungnya masuk APH gawe gitu. bisa juga, ya, dilaporin ya. Nah, ini upaya-upaya yang bisa dilakukan, tapi kalau boleh saran, putus kontrak itu jadi yang upaya terakhir gitu ya. Nah ini kalau penyimpangan biaya tadi ya, tentu teguran-teguran itu harus ada ya. Melakukan revisi-revisi arus kas dan lain sebagainya juga perlu dilakukan ya. Kalau biaya itu bengkak karena kesalahan penyedia, itu tanggung jawab penyedia. Tapi kalau bengkaknya itu karena pemerintah, ya itu harus kasih yang namanya kompensasi. Bahasa Perpres bagus tuh, ganti rugi atau kompensasi. Karena ganti rugi itu susah mata anggarannya. Ada ya Pak? Nggak ada kan? Maka kemudian adalah kompensasi. Kompensasinya apa? Itu yang ditulis di syarat-syarat khusus kontrak. Kalau kompensasinya besok dapat kerjaan lagi boleh nggak Pak? Nah, itu nggak tertulis tapi sering terjadi. Sering terjadi ya. Sering terjadi. Ya banyak yang nggak tertulis sering terjadi Pak. Termasuk penyedia kalau kita telat bayar juga dia nggak akan gugat kan Pak. Iya. Daripada masuk blacklist dalam hati katanya Pak. Iya. Masuk blacklist LKPP itu 2 tahun ya. Masuk blacklist dalam hati itu nggak jelas sampai kapan kan. Ya ini kalau kualitas tadi ya, alat tenaga kerja itu bisa dibantu, ditambah, tapi yang pasti ya harus diperbaiki. Ini sebenarnya sih bisa dibaca saja Pak ya, ininya. Saya pikir ya, ilmu yang umum kepada beliau paham. Yang berikutnya tadi Pak di dalam anatomi slide ini itu setelah kita ngomong upaya, kita nemu upaya, kita lakukan perubahan kontrak. Bahasanya slide ini SKK ini itu variasi kontrak. Ya, jadi variasi kontrak itu maksudnya perubahan kontrak, bukan kontraknya digambar, dihias, dikasih pernak-pernik kan ya. Nah ini apa namanya variasi kontrak. Banyak alasan yang menjadi dasar perlunya dilakukan perubahan kontrak gitu ya. Sekali lagi itu ya variasi itu adendum maksudnya. Ya mau sebut adendum, mau sebut amandemen, ya pokoknya perubahan kontrak ya. Kalau kita Bagaimana dengan inovasi pengadaannya Pak? Kalau itu kan variasi kontrak. Apakah bisa dimasukkan di inovasi pengadaan? Inovasi. Maksudnya Karena kayak suatu gimana? saat ada perubahan bentuk dan struktur. Oh, perubahan bentuk, desain dan lain sebagainya. Iya. Ya, kalau kita ngomong kontrak umum, kontrak saya sama ibu bikin rumah, mau inovasi kayak apapun, mau perubahan apapun itu oke aja, boleh aja. Tadi ranah hukum privat. Tapi kalau dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, karena uangnya uang publik, gitu katanya, karena uang publik itu bukan cuma milik masyarakat, bukan
bukan cuma milik pemerintah, tapi APH merasa ikut punya juga, gitu kan, auditor merasa ikut punya. Jadi mereka juga akan mengawasi, itu pasti akan ditanya tuh. Iya. Dulu waktu rencananya gimana Tom? Gitu. Kenapa sekarang ada perubahan? Iya. Gitu ya. Itu menjadi berat. Jadi kalau di peranan pemerintah itu sebaiknya nggak usah. Ya. Kalau sebagai inovasi. Ya, tapi kalau yang umum nih boleh aja nih. Ya, Standar aja ya kan. ini yang umum nih, ini umum boleh aja gitu kan. Ide-ide baru. Ini baru gitu kan. Itu boleh aja. Ini lihat apa data waktu apa dari data dari KPK Pak. Iya. Sekarang tuh memang ada istilahnya bukan mungkin udah pernah dengar juga bukan markup lagi Pak. Iya. Sekarang juga ada yang namanya markdown. Iya. Jadi waktu dilelang itu memang rendah. Iya. Nah tapi waktu dia kerja Dirubah. tinggi. Iya. Bisa juga. Nah, itu bisa jadi Bu. Gitu loh. Strategi. Strateginya. Juga amandemen belakang tambah. Iya. Iya. Banyak itu kayak gitu. Makanya itu Banyak. KPK sudah ada Buat ini buat apa? Yang penting menang dulu. Iya, yang penting menang dulu. Urusan belakangan gitu kan. Urusan belakangan. Yang penting nilainya tidak melebihi pagu kan dia ada. Iya, tidak lebih bagus dan lebih kompetitif dibandingkan Iya. bidders yang lain. Iya. Gitu. Banyak kayak gitu. Banyak. Nggak usah ada terlalu banyak variasi. Iya. Beragam mutlak nih, Pak. Oh iya. Iya, yang penting dia masih di bawah pagu. Bu. Tapi kok bisa diterima? Iya kan dibikin alasannya. Tergantung yang menerima berarti. Pura-pura karena kesalahan pemerintah Iya. misalnya. Iya. Berarti pemufakatan Pak ya? Nah, Dari iya. awal. Oh iya, penguatan. Pasal 55 terus 1 tahun. Berarti dari awal itu udah ini Dari awal, dari awal Iya, disetting Dari lebih awal. komunikasinya juga mungkin itu. Iya. Tapi saya nggak tahu kalau di dalam kayaknya boleh kan? Karena ada ini Kami nggak boleh. Nah itu Pak tergantung case-nya. tergantung case-nya. Ada case-nya memang benar-benar urgent harus dilakukan. Iya. Pak, Itu bedanya nggak kan mau. BUMN sama pemerintah lain. BUMN itu sendiri nih pengelola. Sendiri, tapi mereka ikut. Tapi tetap Pak, kalau periksa kami juga ditanyain. Kali. Kok ini bisa naik gini gitu. Memang case-nya case khusus Pak. Khusus ya, dan harus ada ini ya persetujuan. Ya, tergantung Tujuan sama memang ada alasan-alasan yang jelas. Yang jelas ya. Dan biasanya kita juga memang permintaan dari kita. Iya. Bukan dari penyedia. Iya. Iya. Kalau dari penyidik biasanya udah tolak. Iya. Saya kalau di baru itu dari pemilik kerjaan Jadi ini ya sama aja kalau kita bikin rumah lah. Ya. Ramai kan. Oh, iya. Pertama udah keramiknya kayak gini, ini kayaknya keramiknya kurang oke nih. Dapurnya kayak gini, aman, rubah dikit bang, gitu. Tadinya 2 kamar, Iya. akhirnya terusin 3 kamar, oke nih, gitu kan. Biasa kalau bikin rumah kan gitu ya. Itu boleh ya. Nggak ada pekerjaan kurang kalau bikin rumah sendiri. Tambah terus Iya, iya, pas. sampai duit mentok. Gitu ya. Nah ini kalau kontrak umum boleh. Di BUMN mungkin ada aturan-aturan tersendiri. Kalau yang saya bantu bikin jasa marga itu bisa asal berdasarkan keinginan dari jasa marga dan dia harus approve sampai ke level tergantung nilai. Ada yang komisaris, ada yang ada case anak gitu Pak. Dia Iya. biasanya kalau auditor melihat gini, kan dirubah. Misalkan tadi mobil, misalkan mobil ini, misalkan tadi kita minta Avanza. Nah terus habis itu pas di jalan, kayaknya Avanza kurang cocok nih. Kita kan jalannya kan di hutan, nggak enak deh Avanza. Makin misalkan jadinya Hilux. Itu kan sebetulnya benar dari kita, tapi ada terlihat karena kalau jangan-jangan dirubah jadi Hilux itu sebetulnya yang lain bisa ada yang lebih murah daripada si yang ada di sekarang. Oke. Jangan-jangan nanti kalau misalkan itu dibatalkan di pengadilan ulang bisa jadi gara-gara itu jadi Hilux yang menang bisa yang Bisa lain. yang lain. Itu pernah juga Audit internal ya. eksternal. Eksternal. Kalau internal biasanya udah lah. BPK ya. Nah, gitu. Ya BPK bisa juga dia ngaudit BUMN. Bisa, Walaupun uangnya bukan uang APBN, tapi uang dari Tapi perusahaan. hitungannya jadi uang negara aja. Iya, sih. Ya itu memang masih ada perbedaan persepsi itu. Mestinya kan dia entitas bisnis. Iya. BPK boleh masuk kalau ada pinjaman, penerusan pinjaman luar negeri, ada bantuan APBN. Kalau penyertaan modal itu mestinya nggak dia, itu kan harta kekayaan negara yang dipisahkan. Tapi masih debat juga sih. Tapi yang namanya BPK ya. Ya kalau bisa masuk ya. Kalau bisa masuk. Bisa masuk ya. Cukup kontrol loh. Iya. Ini variasi-variasi kontrak ya. Dan justifikasi itu harus menjadi penting, Pak. Ya, justifikasi alasan itu menjadi penting.
Makanya sebelum melakukan perubahan kontrak itu harus jelas tuh ininya, alasannya. Kalau perlu ada evaluasi penilaian dulu, lalu ada berita acara hasil penilaian. Jangan PPK yang memutuskan sendiri. Kalau bisa memutuskan itu bersama, ada tim gitu kan, ada biro hukum gitu kan. Nah berita acara itu yang nanti dijadikan dasar. Inspektorat boleh nggak Pak ikut memberikan pendapat Pak? Saya Tulis kemarin berita malah acara. justru hari Kamis kemarin diundang rapat seperti ini. Terus Inspektorat diundang, memang ada saran-sarannya di situ. ada Bapak tanda berita acara juga. Inspektur saya datang, saya nggak mau. Oh iya, Bapak kenapa nggak mau Pak? Terus saya datang, saya udah lihat-lihat dulu kan gitu, ada bosnya, udah bosnya aja yang tanda tangan. Nah iya, maksudnya secara kelembagaan inspektorat itu bisa ya. Bisa. Karena kan fungsinya fungsi pembinaan ya Pak. Iya. Advisor ya, probity itu perlu. Jadi Ibu PPK nanti kalau mau berubah itu undang aja yang lain. Jadi diskusi bersama, keputusan bersama. Bisa minta review juga kalau Bisa minta review juga. review aja kalau yang menjelekan. Nah ini bentuk-bentuk variasi perubahan itu bisa lingkup pekerjaan, bisa kualitas, bisa jumlah ya, bisa posisi itu juga bisa Pak. Iya, lokasi. Iya. Ya kalau kontrak umum ya bisa aja posisi tadi yang gedung geser Pak ya. Tapi kalau pemerintah ya nggak usah lah gitu Pak. Daripada ribet mendingan alam ulang. Nah, tadi kita udah ngomong tuh apa aja gagal-gagalnya dan bagaimana cara mengatasinya. Nah kalau di SKK ini kegagalan itu bisa dibagi 3 nih secara teori. Gagal kecil, gagal besar, gagal kritis. Kira-kira apa bedanya tuh? Gagal kecil, gagal besar, gagal kritis. Ya Mas, ini yang pernah di Belanda juga nih. Di Den Haag. Ya, main ke Madu Rodam enggak? Madu Rodam itu yang itu Pak, miniatur. Kalau gagal kecil bisa diantisipasi, Pak. Gagal kecil bisa diantisipasi, kalau gagal besar Masalah besar. Dampak besar. dampaknya besar. Dampak Kalau kritis bisa semua. bisa stop. Iya. Benar banget gitu ya. Jadi kalau kegagalan kecil itu kegagalan yang sebetulnya kalau itu terjadi dampaknya itu kecil, barang dan jasa masih bisa berfungsi. Ya misalnya kita bikin ruangan ini, ya bikin ruangan ini, bikin gedung ini, ternyata pintunya catnya masih belang, padahal harus sudah serah terima, kan mungkin aja Pak. Gitu. Nah itu termasuk kategori gagal kecil, bisa dipakai buat ngajar, gitu ya, buat pertemuan. Nah, tetapi masih ada yang kurang. Kalau gagal besar, ya kegagalan itu luar biasa besar, gitu ya. Tetapi fungsinya masih bisa digunakan. Misalnya bangunannya tadi nih, kontrak bikin gedung ini, ya ternyata pada hari serah terima dan hari sudah harus digunakan, ya itu ternyata pintunya nggak ada Pak, catnya belum jadi, lantainya belum di keramik, ya tapi atapnya udah ada, ya bisa nggak kita pakai buat pertemuan kayak gini? Bisa, tapi tidak sempurna, tidak maksimal, tidak optimal. Itu kegagalan besar. Kalau kegagalan kritis itu yang besar dan nggak bisa kita gunakan. Atapnya nggak ada nih, gitu ya. Keramiknya udah ada, tapi atapnya nggak ada, gitu ya. Musim hujan pula, gitu kan. Nah itu kayak gitu termasuk kegagalan kritis. Tapi kegagalan apapun itu harus dikendalikan supaya tepat waktu, tepat spek, tepat kualitas, ya, tepat kuantitas, ya. Ini hanya teori saja pembagian kegagalan berdasarkan kecil, besar, dan kritis. Ya. Siapa tahu ditanyain sama ininya, auditor ya, asesor ya. Ini ada beberapa contoh kegagalan pelaksanaan kontrak. Ya ini mengulang saja juga dari slide yang tadi. Nah, ini dibaca saja, gitu ya. Kira-kira ini yang bisa terjadi ya. Paling ada yang kegagalan yang terbesar tadi Pak. Ya. Kalau dari pihak PPK bisa, ini kan jaminan pemeliharaan jadi tahan buat penyedia. Kan
belum selesai juga Pak. Nggak ada apa. Daripada dia minta permintaan awal kalau maksudnya kan dia mau minta kan hitungannya kan sekarang kan sesuai hasil dibayar hasil ini. Sekarang kan dia minta termin waktu kan termin 2%. Dia minta gimana ya? Ya. Iya. Gitu. Bisa nggak Bu, zaman pemeliharaannya Bu? Ya, Kan kalau dikonsumsi kan ada 2 kali serah terima ya. Serah terima pertama sama final hand off. Ya, PL sama ya Pak. Kalau misalnya ternyata dia belum sampai yang serah terima, jaminan peliharaannya Yang kedua apa yang pertama? yang pertama. Kalau yang pertama kan dia nggak ada jaminan pemeliharaan Pak. Iya. Dia udah harus selesai 100%, ya kan? Pekerjaan Iya. dia masukkan jaminan pemeliharaan. Berarti yang disita bukan jaminan pemeliharaan, tapi jaminan pelaksanaan. Ya, yang diambil jaminan pelaksanaan, tapi jaminan pemeliharaannya harus diperbaiki ya, Iya. direvisi ya tanggal startnya gitu kan, tanggal start. Gitu ya. Ini ada beberapa hal ya. Nah, lalu sebetulnya sebelum kalau terjadi kegagalan, sebelum terjadi upaya-upaya yang harus kita lakukan, sebelum kita memilih upaya atau tindakan, ya, selain SKKN ini mengajarkan kita untuk mencoba mengkaji, menganalisa, gitu ya. Kaji. Ada beberapa tools nih yang bisa digunakan untuk mencari apa namanya problem gitu, sebab, ya. Cuma di slide ini sama seperti di slide di Klatim, ya. Gua ada ikut di Klatim 3 Pak. 4 ya. Itu diajarin tuh ya cara mengidentifikasi masalah. Yang selalu ditekankan itu saya ikut 3, ikut 4, ikut pelatihan manajemen apapun. Itu selalu dibilang pisahkan antara gejala dengan sebab. Ya, dengan akar masalah, sebab. Karena kalau kita ingin ngobatin sesuatu, maka yang harus dicari itu bukan gejala tapi sebab. Sering dicontohin pusing Pak, terjadi pusing. Pusing itu gejala atau sebab Pak? Kalau orang tergantung pengertiannya. Tergantung pengertiannya. Sama kayak demam Pak. Demam. Oh, iya. Demam itu bisa karena merasa sakit gigi. Bisa jadi gejala. Ada dia. Bisa. Itu jadi demam. Sama. Gitu. Pusing juga sama Pak. Pusing itu Gejala. gejala Pak. Gejala. Sebabnya diputusin pacar. Sebabnya nggak punya duit. Sebabnya belum makan. Sebabnya ada sakit yang lain. Kalau pusing itu dianggap sebab, apapun akar masalahnya dikasih bodrek. Padahal kita pusing nggak punya duit Pak. Masa dikasih bodrek? Masa dikasih duit? Pusing ya Pak. Gitu kan? Nah itu, jadi harus dicari gitu ya akar masalah yang sesungguhnya. Itu yang diajarkan oleh unit kompetensi 21. Kita cari tuh, kalau terjadi kegagalan pelaksanaan kontrak, ya jangan buru-buru kemudian rescheduling, jangan buru-buru re-engineering, cari dulu sebabnya apa. Masalah gini, tadi kata Mama tadi kan pusing, ada Pusing. pusing, sakit kepala, pusing Iya. nggak punya duit. Nah, Iya. oke lah, misalnya pusingnya itu nggak punya duit, Iya. ya kan? Karena terus cewek, berarti separuhnya sakitnya. Gitu. Separuh-separuh. Semarah-marah ya. Iya. Itu double Pak, udah nggak punya duit putus cewek Pak. Itu Kompleks. kompleks, Aplikasi. akar kuadrat gitu. Nah itu, jadi gitu Pak, nanti kalau ketemu masalah jangan langsung ngomong rescheduling, jangan ngomong langsung re-engineering, tapi harus dikaji dulu. Nah untuk mengkajinya, ini banyak toolsnya nih yang bisa digunakan, yang ditawarkan oleh SKKNI. Yang pertama nih fishbone, tulang ikan, tapi ini salah nih, fisikawa, ini bukan fisikawa. Ini adalah fishbone yang dibuat atau kreator itu Ishikawa. Jadi ini Ishikawa, bukan Ishikawa. Ini sama nih. Ini tadi nih. Ya ini simptomnya nih apa? Pusing. Sebabnya apa? Gitu kan? Nggak punya duit, diputus pacar, lapar, belum makan, terus diomelin bos gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, tulang ini itu bisa di breakdown lagi menjadi anak-anak tulang. Sampai berapa anak tulang itu kalau best practice-nya itu sampai ke 5 tulang. Tapi kalau kita mau 1 tulang ini juga nggak apa-apa. Jadi misalnya pusing,
diomelin bos. Ini bisa diberikan lagi, diomelin bos karena apa nih? Karena kerjaan kita jelek, atau karena bos lagi kesel, gitu kan? Nah itu juga nanti beda intinya. Semakin detail, semakin kita bisa menemukan jawaban yang pasti. Nah untuk bikin kayak gini itu disarankan oleh UK21 itu nggak bikin sendiri, bisa FGD, ya teamwork, bisa diskusi sama temen, gitu kan? Nanti insya Allah nemu ya ini sebabnya yang sesungguhnya apa, baru nanti itu yang dicarikan solusi. Sering ya lihat visual ya bu ya, kayak gini. Biasanya kalau di Diklapim tuh standar jalan tuh pohon masalah, sama juga pohon masalah. Kayak gini juga pak, dibikin pohon, dibikin vertikal, gitu kan? Dibikin vertikal. Ya orang jualan tuh macam-macam ya. Tapi sebagai konsultan ibu harus menguasai ini supaya kelihatan keren kalau di depan klien, gitu kan? Metodenya ada, gitu kan? Lagi nyoba kalau ikan teri lagi pak ya? Mau ikan teri, ikan balas, supaya kelihatan. Langsung dimakan, nggak tulang ya. Langsung dimakan ya. Nah itu atau juga metodenya brainstorming, nggak pakai apa? Nggak pakai tadi fishbone tadi. Ada. Misalnya gini, contoh. Saya ada pengadaan nih, pengadaan di Bappenas, gitu ya. Pengadaan di Bappenas, ya. Jangka waktunya itu sudah habis, ya sudah habis. Pengadaan lift, Pak. Jangka waktu sudah habis, ya. Tapi kalau mau diputus kontrak, dicari penyedia yang lain, itu jadi ribet tuh. Karena liftnya kan udah menunjuk perusahaan, kan pemenang lelang udah punya pabrikan, gitu kan. Nah keterlambatan itu karena barang itu kan harus impor, gitu ya. Nah itu kira-kira enaknya gimana tuh kalau kayak gitu? Kita perpanjang waktunya, atau ya terserah lo lah, pokoknya cariin lift yang lain. Terserah, jadi di pasar Indonesia nggak harus impor, ganti merek, yang penting speknya masuk, misalnya kayak gitu. Tapi kalau dia dibunyikan jawabannya, syarat-syaratnya Nggak masuk ya bu? nggak masuk. Itu harusnya gimana? Kalau dia nggak masuk bisa aja ganti. Kan Ganti. tapi ini betul merek di dan Itu kan ini pak, apa kompensasi itu kan bisa dari apa kahar dan kosmetik. Oh, kosmetik. Nah jadi kalau keadaan kahar itu kan keadaan yang tidak Di bisa luar kita prediksi Amerika. oleh dua belah pihak. Iya. Karena ini kan tadi karena impor kan. Iya. Nah siapa tahu di sana di lockdown, tutup. Iya, Nah, tutup. bisa kita nah ini. Jadi sarannya gimana Pak? Ya memang sih Cari diusahakan alternatif. ini dulu apa diperpanjang. Iya sebabnya sih mungkin karena itu lockdown Ya, diperpanjang. diperpanjang dulu, tapi perlu dicari kejelasan. Nah itulah maksudnya brainstorming. Saya lagi ngajak brainstorming nih terhadap permasalahan saya. Lagi role itulah cara brainstorming, gitu ya. Nggak pakai fishbone. Ya kita ngobrol-ngobrol gini aja, bisa ngobrol di sini, ngobrol di warung, ngobrol di kafe, ngobrol di apa? Di kamar Ngobrol di kafe gitu kopi. Nah itu Pak, cara brainstorming. Cara brainstorming. Ya jadi nanti ibu bapak jadi kalau jadi fasilitator ya gitu aja. Ya saya punya masalah nih, gitu kan? Nah, bikin grup WA aja Ya, pak. bikin grup WA gitu kan. Nah, biasanya kalau di perusahaan-perusahaan keren tuh biar kelihatan keren suka dikasihin kertas kuning, merah gitu. Ya kan, silakan tuliskan ininya. Sebabnya apa sih gitu dari persoalan saya tadi. Sekaligus solusinya. Oh, biar keren ditempel-tempelin di tembok. Ya, gitu kan. Itu cara brainstorming, Pak. Gitu, cara brainstorming. Nah, itu yang juga bisa dilakukan. Nah, yang lainnya berikutnya iya, ini tadi sebab dan masalah gitu ya. Nah, kalau kita sudah bisa mengidentifikasi dengan berbagai hal, lalu kita tinggal cari solusinya. Ya, cara solusinya seperti apa, itu nanti itu juga bisa dilihat di slide berikutnya. Nah, yang menarik ini slide UK21 ini ada segitiga ini.
tingkat permasalahan dalam pelaksanaan kontrak. Kasar paling tinggi ya. Iya. Iya. Tapi ini membacanya bukan yang paling tinggi nih Pak. Kalau saya menginterpretasikan, Bapak boleh tidak sepakat. Karena tidak. Ini segitiga nih Pak. Yang besar yang bawah. Jadi kemungkinan yang paling terjadi paling banyak Pak, paling besar. Yang sering dijumpai. Yang sering dijumpai itu ya tentu permasalahan lah lapangan ya. Begitu ngebor ternyata ada arca di situ. Itu kan apa? Saya nggak kerja Pak ya. Begitu mau pakai bumi keluarnya minyak. Tapi belum. Apindo. Itu permasalahan lapangan. Kalau permasalahan teknis itu yang berikutnya tuh. Ya tadi yang ada trouble pengiriman barang, trouble pengiriman alat, teknis tuh. Nah permasalahan kontrak tuh baru tuh dispute ketidaksesuaian, perbedaan penafsiran terhadap kontrak, gitu ya. Tapi kalau kontraknya itu dibikin bagus itu biasanya tuh jarang ya. Nah itu kebijakan anggaran ya, bisa aja pemotongan misalnya bintang gitu kan. Atau tadi kebijakan yang pindah lokasi gitu ya, itu mungkin. Nah kalau yang KHR itu paling atas lah ya, itu yang tidak bisa dikenakan para pihak. Dan itu sih pada umumnya itu juga kejadian luar biasa ya, kan gak setiap hari terjadi ya. Bilang ada itu Pak, perlu Pak, kayak seperti Menteri Kesehatan itu Pak, karena kejadian kemarin. Terawan. Bukan, sebelum itu yang mulut itu. Oh mulut Yang ada nilai obat, ujung. masuk juga ya. Ya itu sangat yang obat di mana Pak? Apa tuh yang Alkes. Alkes. Bukan, Itu gimana? beda. Itu keadaan kahar Agak jadi luar biasa kan. karena kejadian luar biasa. Itu zaman SBY itu. Bukan itu perempuan yang main gas perempuan itu. Bu Nina. Bukan yang gemuk itu ya. Nah, Siti Badila Oh, Supari. si Iya. Fadila Supari. Itu yang flu burung. Ya. Yang flu burung. Itu harus detail juga terlihat kasusnya kayak apa tuh. Apakah karena keadaan kaharnya atau karena memang ada permainan ya. Kedua-duanya belum. Gitu ya. Karena masuk kan PPK-nya masuk. Udah bebas bukan? Bu Siti sudah ya? Udah bebas kan? Nah ini tadi ya harus diidentifikasi tuh kalau ada masalah, sama kayak tadi tuh. Lihat problem tenaga kerja, lihat alat itu sebenarnya masalahnya itu ada di mana sih? Sebabnya siapa? Iya. Gitu kan? Nah, lalu untuk pemecahannya gitu ya. Ya ini banyak metode juga. Sebenarnya metode itu banyak banget gitu kan. Ini cuma sebagian aja. Sesuai. Ya sesuai. Ya kalau di SKK ini itu setelah kita menemukan masalah, kita mencari solusi. Solusi yang dikembangkan itu jangan satu. Solusi yang dikembangkan jangan satu. Ya. Kalau kita punya masalah tadi Pak, ya apa misalnya SDM kurang, ya SDM kurang, ya. Maka solusinya yang dikembangkan itu jangan cuma satu. Ya kalau kata pakar itu bagusnya paling nggak 3 lah minimal. Ya 3 minimal. Kalau SDM kurang atau apa? Ganti pelatihan atau Datangkan dari Cina. tambah datangkan dari Cina, ya. Wah silakan tuh. Ya. Dan jangan lupa juga selain ini alternatif 1, 2, dan 3 yang dikembangkan, kondisi status quo itu juga tetap harus ditulis ya sebagai baseline nih. Jangan-jangan nanti setelah dianalisa 1, 2, 3 itu nggak lebih bagus daripada kondisi status quo gitu kan. Berarti alternatifnya yang kurang pas, dicari alternatif yang lain. Nah bagaimana cara menilai 1, 2, 3 ini merupakan solusi yang terbaik? Nah, ini ada beberapa contohnya. Pertama, force field analysis. Apalagi nih force field analysis. Wah, bahasanya tinggi banget. Baru nih, gitu kan? Gak paham, aneh apa ini maksudnya. Ini kalau gambarnya mah ilustrasinya orang dorong-dorongan nih, ya, orang dorong-dorongan. Ya. Kalau bola itu bergulir ke sini, berarti baiknya lebih
banyak. Kalau berulang itu bergulir ke sini, berarti itu negatifnya lebih banyak, ya. Sama-sama mendorong pecah gimana? Sama mendorong berarti dua-duanya Sama kuat. oke, sama kuatnya, gitu ya. Jadi kalau ada alternatif 1, 2, dan 3, ya, alternatif 1 itu geraknya ke sini, ya jangan dipilih. Alternatif 2 itu geraknya ke sini tapi cabenya segini, ya, itu kita lihat dulu. Alternatif ketiga seperti apa? Alternatif ketiga geraknya itu sampai ke sini, berarti itu alternatif ketiga yang dipilih. Berarti mencari balance ya. Mencari balance, bahasa kita mah cost and benefit analysis lah, mudarat dan manfaat ditimbang-timbang. Daripada banyak mudarat Coba biar keren gitu ya, nanti kalau bapak jadi konsultan. Ini adalah metode baru namanya false field analysis gitu. Padahal ya sama aja, cost and benefit analysis gitu ya. Nah, untuk menuliskan cost and benefit analysis ini, untuk menganalisa ini, itu boleh kuantitatif, boleh kualitatif. Kalau kuantitatif tentu di sini dikasih indikatornya apa, ya, baru dikasih skornya berapa, nanti dihitung mana yang lebih banyak. Ya. Pintar ya orang bikin alat ya, padahal cost and benefit analysis lah, mudarat dan manfaat, gitu ya. Sama aja, gitu ya. Nah, SWOT juga ya, udah sering ya SWOT ya. Membandingkan antara kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, ini udah sering. Ini bisa dijadikan alat untuk memilih ya, 1, 2, 3 ini mana yang terbaik. Jangan lupa yang status quo juga itu dilakukan SWOT ya, sebagai baseline, gitu ya. Ini brainstorming juga bisa, ya udahlah nggak usah pakai metode-metode tadi gitu kan. Ya kita ngobrol-ngobrol lagi, musyawarah, mufakat, itu boleh juga. Soal banyak ya, Soal contohnya banyak. banyak daratnya Pak. Aklamasi, gitu kan. Kalau ternyata aklamasinya baik mudaratnya berarti ya kesenangannya yang mudarat kan, sekelompok itu gitu ya. Terakhir voting. Voting kombinasi ya. Kombinasi bagus ya. Brainstorming ini sebagai salah satu metode untuk tadi melakukan SWOT, ya, untuk melakukan cost benefit analysis. Bisa juga Pak, gitu ya. Nah itu tadi ya. Jadi alternatif ya itu dikembangkan. Yang pasti pemecahannya sih kalau klaster besarnya tadi ya, perbaikan, ya, penanganan oleh si penjual atas beban biaya yang ditanggung oleh pihak penjual atau asuransi. Ya. Ini tadi Pak, penunjukan penyedia barang dan jasa lain ya. Itu tadi yang perjanjian dengan 3 pihak ya. Yang paling terakhir banget itu pemutusan kontrak. Sekali lagi pemutusan kontrak itu jadi alternatif terakhir. Mungkin banyak sekali Bu metode tools untuk melakukan tadi pemecahan masalah ya. Tadi pohon masalah itu belum ada di sini, banyak lah gitu kan. Nah ini yang SKKNI sarankan untuk menyelesaikan kegagalan pelaksanaan kontrak. Sebagian penyelesaian permasalahan ditangani oleh penyedia, ada juga yang ditangani oleh PK, atau bisa melibatkan pihak lain gitu kan. Nah, ini yang apa namanya sebenarnya sih resume saja dari yang tadi gitu kan. Nah ini beberapa solusi yang disarankan oleh SKKNI, banyak benar nih, nanti bisa dibaca saja. Ini kan sebenarnya pengulangan dari yang saya tadi, baik jadwal maupun kualitas maupun biaya gitu ya. Ini nanti apa namanya bisa dibaca saja. Jadi tadi definisi kontrak kritis adalah kondisi pelaksanaan kontrak yang berdampak langsung pada kegagalan pelaksanaan kontrak secara keseluruhan. Ya, kegagalan tersebut akan berdampak pada tidak dihasilkannya output pekerjaan secara keseluruhan, gitu ya. Maka kalau yang tadi dengan metode diagram planning itu kelihatan tuh titik-titik kritisnya itu mana. Nah itu yang bisa lebih dikasih perhatian supaya tidak terjadi keterlambatan, gitu ya. Nah ini tadi yang Pak Eko tanyakan tuh yang gambar 2 itu tadi Pak. Ini early start ya, early finish, latest start sama latest finish. Ya maksudnya tadi nih optimisnya, ini pesimisnya gitu ya. Kapan mulai, kapan selesai. Kapan bersamaan, mana titik kritis. Gitu.
pelaksanaan tertunda bisa juga karena kesalahan PPK, karena kesalahan penyedia ya. Jadi yang PPK kalau dari pembeli pemerintah tadi ada kompensasi ya, bisa perpanjangan waktu ya, atau kompensasi kerugian ya, itu sesuai dengan ketentuan kontrak ganti rugi ya. Saya nggak tahu mata anggarannya sudah ada apa enggak ganti rugi. Jadi ambil dari nilai itu kan, pagu anggarannya. Diambil dari nilai pagu anggaran. Sepanjang Nggak Jadi ada apa khusus ya. nggak ada mak khusus ya, direvisi Takutnya nggak ada. nilainya. yang penting tersedia masih pagu anggarannya. Jadi masih kurang anggarannya. Ya itu mungkin salah satu solusi juga ya. Nah, lalu bagaimana memilih mekanisme penyelesaian kontrak sengketanya ya? Nah ini ada banyak cara ya, itu bisa ditangani sendiri internal PPK, tadi diskusi internal PPK selesaikan sendiri, bisa libatkan APIP gitu ya, untuk berdiskusi ya. Atau kalau di internal itu sudah tidak bisa ya, itu kita lihat klausul dari kontrak penyelesaian sengketanya itu dengan apa gitu ya. Ada yang litigasi, ada yang non litigasi ya. Nah kemudian kalau yang litigasi di slide yang sama nih, nggak ada nih tuh nih, kan tadi kita udah ngomong gambar ya, itu masuk ke peradilan umum. Kalau non litigasi itu bisa mediasi, bisa konsiliasi, bisa arbitrase gitu ya. Di kontrak itu biasanya dipilih satu tuh, apakah peradilan umum atau arbitrase. Kalau sudah memilih peradilan umum, kalau ada sengketa nggak bisa dibawa ke arbitrase. Kalau sudah memilih arbitrase, nggak bisa bawa ke peradilan umum, harus pilih satu, gitu ya. Nah sebelum masuk ke pengadilan, sebelum masuk ke arbitrase, ya biasanya di dalam kontrak kita akan dulu diselesaikan secara musyawarah mufakat, ya musyawarah mufakat. Kalau musyawarah mufakat tidak tercapai, maka ada yang langsung pengadilan, ada yang langsung arbitrase, tetapi juga ada yang mengatur. Kita mediasi dulu deh, kita konsoliasi dulu deh. Kalau mediasi konsoliasi tidak tercapai, baru kita arbitrase, gitu ya, arbitrase. Apa bedanya sih Bu? Mediasi, konsoliasi dan arbitrase. Kalau mediasi, ya, mediasi. Ini pihak pembeli, ini pihak penjual. Di sini ada mediator. Tapi mediator itu tidak berfungsi sebagai katalisator. Dia jadi wasit aja. Dengerin. Sana maunya apa? Sini maunya apa? Rumuskan solusi. Sana setuju apa enggak? Sini setuju apa enggak? Kalau belum setuju, gitu lagi. Sampai nemu solusi ya pas berdasarkan keinginan dua belah pihak. Kalau konsiliator sama juga, ini ada pembeli, ada penjual. Konsiliator itu di tengah, tapi dia sebagai katalisator. Dia bisa ngasih masukan kepada pembeli, dia bisa ngasih masukan kepada penjual, sehingga solusi yang ditawarkan itu juga bisa berdasarkan pengaruh masukan dari si konsiliator, gitu ya. Kalau mediator enggak, dia cuma terima rumusin, kasih ke para pihak, ya. Itu bedanya konsiliator dan mediator. Ya walaupun di prakteknya itu suka campur aduk, ya. Nah kalau arbitrase itu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ya arbitrase itu bisa dilakukan secara kelembagaan, artinya menggunakan lembaga-lembaga arbitrase yang sudah ada, misalnya BANI kah, atau IC kah, gitu kan, atau ada penyelesaian sengketa syariah juga ada, gitu kan, yang komoditi juga itu ada, gitu kan. Jadi itu lembaganya sudah ada, atau ya para pihak itu yang partikelir aja, bukan lembaga yang resmi, tapi paling bagus itu lembaga yang resmi, gitu ya. Kalau arbitrase, gitu ya, ini ada pembeli, ini ada penjual, lalu mereka bersengketa, ya.
sepakat dilaksanakan lewat mekanisme arbitrase. Biasanya disebutkan tadi perjanjian arbitrasenya di mana. Misalnya arbitrasinya Bani, ya Bani. Nanti kalau ada sengketa para pihak itu akan lihat ke Bani, ke database Bani. Lihat ke database Bani. Di sini ada list arbiter, tersertifikasi, ada pelatihannya juga, ada sertifikasinya juga. Di sini ada Udin, Amir, ya, Mana yang paling dekat ya? Sarifudin, nah, siapa aja, gitu ya. Nanti si pihak penjual dia akan milih dari sini mana dia yang cocok lah, gitu kan. Bisa dia akan memilih si Udin. Jadilah Udin di sini nih. Jadi wasit, tapi dari sisi penjual. Pembeli akan lihat lagi list di sini nih. Tentu kan ada CV-nya, ada macam-macamnya, ada track record-nya. Dia memilih si A. Dia jadi wasit, ya. Tapi yang dipilih oleh si pembeli, gitu ya. Lalu bagaimana untuk yang menjadi penengahnya, gitu kan? Maka harus dipilih wasit yang netral. Maka si U dan si A itu sepakat memilih hakim ketiga. Dia akan memilih, bisa dia akan memanggil si S, gitu ya. S ini di atas nih, ya. S ini akan menjadi ketua dari majelis arbitrase. Lalu mereka bersidang. Ya. Sebelum bersidang, tentu mereka akan bikin rencana jadwal, tempatnya di mana, gitu kan, sidangnya kapan. Nah itu kalau arbitrase. Pengadilan juga kan sama ya. Ada hakim ketua, ada hakim anggota, tapi hakimnya itu dipilih oleh pengadilan, ketua pengadilan negeri, gitu kan. Tidak bisa dipilih oleh para pihak. Sidangnya kalau di pengadilan negeri itu tergantung dari jadwalnya hakim peradilan, ya, nggak bisa ditentukan kapan. Tapi kalau di sini itu bisa didiskusikan. Sehingga kalau di arbitrase itu waktunya itu lebih cepat, lebih fleksibel, gitu ya. Biaya ini ditanggung oleh masing-masing, dibagi dua, baik biaya honornya ini maupun sewa tempat. Kalau di pengadilan ya nggak bayar, gitu ya. Tapi waktunya kita tergantung dari jadwal dari pengadilan. Nah itu media-media yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Selebihnya itu bisa dibaca, kelebihan kekurangan dari masing-masing pilihan penyelesaian sengketa. Mungkin Bapak Ibu perlu waktu lebih untuk belajar sendiri. Kan nggak bisa jalan-jalan nih. Tapi kalau mau jalan-jalan boleh juga, nggak ada yang larang. Nggak ada jam malam, nggak ada lockdown, gitu kan? Resiko ya. Iya. Itu pilihan, gitu ya. Yang penting saya mendoakan Bapak dan Ibu semua itu dalam kondisi sehat selalu, ya, amin ya. Dan saya doakan juga nanti ujiannya itu membawakan hasil yang luar biasa. Tapi saya kok optimis ya, dengan diskusi kita semua bakal bisa lulus ya. Dan diskusinya nanti diskusi bukan benar salah ya, diskusi pemahaman wawasan. Baik Bapak dan Ibu, yang bisa saya sampaikan, saya mohon maaf kalau banyak salah dalam penyampaian. Semoga sukses, enjoy Jakarta dengan segala keterbatasan yang ada. Kalau nggak ada COVID, biasanya saya sarankan Pak Deddy main ke Mata Besar. COVID nggak ada, AIDS banyak.